Ada video yang cukup menarik dari seorang tokoh Banten, ya, yakni Abuya Yusuf Mubarak, yang kemudian membuat pernyataan yang cukup tegas dan keras kepada siapa-siapa saja yang selalu menebar kebencian, menghasut, memprovokasi, kemudian menghujat pemerintah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad, cabutlah kekuasaannya ya Allah. Bahkan secara negara, ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya ya Allah. Banten memanggil kalian, kita bergabung dalam hati Aliansi Peci Indonesia, menjaga NKRI, menjaga bangsa ini, menjaga merah putih. Jangan sampai dikotori oleh oknum pencaci maki, pembenci, penghasut, provokator, dan penghancur Pancasila Undang-Undang 45. Untuk lebih jelasnya, kita akan ulas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada video yang cukup menarik, dan ini menurut saya sebuah nasihat sekaligus pesan yang tegas dan keras kepada orang-orang yang selama ini selalu menghujat pemerintah, selalu mengatakan bahwa pemerintah itu zalim terhadap rakyat. Seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik, tidak ada yang takut. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyerah. Sudah datang azab Allah itu. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad, cabutlah kekuasaannya ya Allah. Bahkan secara negara, ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya ya Allah. Kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya, apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Orang-orang yang selalu menganggap bahwa ini adalah negara yang mengkerdilkan umat Islam, hingga pernyataan-pernyataan seperti hukum togut di republik ini, orang yang selalu menganggap pemerintah ini itu tidak pernah berpihak kepada rakyat, khususnya umat Islam. Maka simaklah baik-baik pesan dari seorang tokoh Banten ini yang kemudian memanggil kita warga negara untuk selalu mencintai republik ini. Jangan pernah lelah mencintai negara kesatuan Republik Indonesia sebagai warisan yang sudah dengan susah payah dibangun oleh para pendahulu kita. Kita akan coba simak bagaimana dengan begitu bersemangat, begitu berapi-api, tokoh Banten ini memberikan wejangan dan nasihat dan pesan kepada kita semua. Kita akan coba simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, seluruh tanah air Indonesia, dari seluruh suku, dari seluruh daerah yang ada di Nusantara, salam NKRI, salam Indonesia, salam satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Saudaraku yang mulia, kami sudah membentuk sebuah aliansi bernama Aliansi Pecinta Indonesia. Maksud tujuan agar dengan aliansi tersebut, kita warga negara Republik Indonesia yang merasa bangga memiliki negara ini, hasil jeripaya yang kita, agar bersatu menjaga negara ini, menjaga NKRI, menjaga Pancasila. Dan kita kompak bersama-sama menjaga bumi negara Indonesia ini bersih dari pencaci maki, bersih dari pembenci, bersih dari pengadu domba, bersih dari provokator, dan bersih dari yang akan merongrong dan menghancurkan negara ini, yang menghancurkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bergabung demi kehormatan negara ini. Mari kita bergabung bersama API. Mari kita bergabung demi kehormatan yang kita yang sudah
berjuang habis-habisan mendirikan negara Indonesia dan bangsa ini. Kita sesungguhnya wajib menjaga daerah kita, menghormati luhur kita. Banten memanggil kalian, wahai saudaraku se-Indonesia, wahai suku Jawa, wahai suku Madura, wahai suku Sunda. Banten memanggil kalian, Banten memanggil kalian, Banten memanggil kalian. Kita bergabung dalam api Aliansi Pecinta Indonesia, menjaga NKRI, menjaga bangsa ini, menjaga merah putih. Jangan sampai dikotori oleh oknum pencaci maki, pembenci, penghasut, provokator, dan penghancur Pancasila, Undang-Undang 45 dan negara kita. Bergabung bersama api Aliansi Pencinta Indonesia. Banten memanggil kalian, wahai saudaraku, dari ujung Indonesia sampai ujung akhir. Banten memanggil kalian, mari bergabung dengan kami, Aliansi Pencinta Indonesia, untuk Indonesia, dari Indonesia, oleh Indonesia. Maka kita jadikan, kita bawa Indonesia jaya menguasai dunia demi kehormatan yang kita, demi kehormatan nenek moyang kita yang sudah membangun Indonesia ini. Dan kita jaga, jangan sedikit pun bumi Indonesia, bumi Nusantara dikotori oleh oknum pencaci maki, oleh oknum pembenci, penyinyir, penghasut, provokator yang mengatasnamakan apapun. Kita jaga kesucian Indonesia, kita jaga karomah Indonesia dan kemuliaan Indonesia. Banten memanggil kalian, mari kita bergabung dalam Aliansi Pecinta Indonesia. Banten memanggil kalian, bersama Banten kita membangun Indonesia. Banten membangun NKRI, Banten membangun Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, ilahi taufiq wa hidayah wa fumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas ya dan tegas sekali bagaimana Abuya Yusuf Mubarak ini kemudian membuat ya sebuah nasihat agama, sebuah pesan kebangsaan ya kepada kita generasi-generasi muda dan khususnya kepada umat Islam dan seluruh warga bangsa, dan juga memberikan nasihat ya, nasihat kepada mereka-mereka yang selalu ya menebar kebencian, yang selalu menghasut rakyat, memprovokasi umat ya untuk kemudian ya ikut-ikutan ya tidak suka terhadap pemerintah, ikut-ikutan membenci negara ya. Abuya Yusuf ini memberikan sebuah pesan ya bahwa hari ini ya banyak kelompok-kelompok yang kemudian selalu mencari celah dan kelemahan pemerintah. Tetapi Abuya Yusuf ini kemudian memanggil, Banten memanggil ya bergabung dalam sebuah komunitas ya, yakni komunitas cinta Indonesia, komunitas ya Aliansi Pencinta Indonesia. Dan ini sebuah langkah yang cukup strategis di tengah-tengah suasana di mana hari ini banyak kelompok-kelompok yang selalu mengkerdilkan pemerintah dengan sejumlah narasi-narasi yang dia bangun ya. Sebutlah ya, ada selalu kelompok yang merasa bahwa negara ini sudah zalim terhadap rakyat, negara ini mengkerdilkan umat Islam ya, pemerintah ini ya zalim terhadap rakyat ya. Hingga sejumlah hujatan-hujatan ya yang selalu dilontarkan ya kepada pemerintah hari ini. Dan tampilnya Abuya Yusuf Mubarak ini tentu ya sebuah posisi di mana kita berharap ya agar semakin banyak muncul tokoh-tokoh agama ya yang kemudian mau berbicara seperti beliau, yang tegas ya dan kemudian keras terhadap mereka-mereka yang selalu mengganggu, yang hendak ya merusak eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dengan sejumlah narasi-narasi yang dibangun. Mereka yang hendak mengkerdilkan ideologi negara yakni Pancasila dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah panduan bernegara. Kelompok-kelompok ya yang tidak pernah senang dan tenang jika negara ini kemudian aman, damai ya. Mereka selalu membangun upaya-upaya pembusukan, melemahkan wibawa pemerintah di mata rakyat ya. Dan apa yang dilakukan oleh Abuya ya Yusuf Mubarak ini adalah sebuah nasihat kebangsaan, sebuah pesan moral ya kepada segenap warga bangsa agar kita tidak pernah lelah untuk kemudian mencintai Republik ini. Jangan pernah lelah yang meneruskan apa yang telah dimulai oleh para pendahulu kita, oleh para pejuang-pejuang kita untuk Republik tercinta ini. Dan
kita memang harus menyatakan dengan tegas kepada siapa saja mereka yang selalu hendak membuat kegaduhan ya di Republik ini dengan membuat narasi-narasi hasut ya, provokasi kepada umat, kepada warga agar ikut kemudian membenci pemerintah. Itulah yang harus kita lawan. Apa yang dilakukan oleh Abuya Yusuf ini betul-betul ya cukup penting dan strategis ketika komunitas ya aliansi pencinta Indonesia di tengah-tengah banyaknya kelompok-kelompok yang selalu hendak menciptakan kegaduhan di Republik ini. Semoga muncul ya banyak lagi tokoh-tokoh yang mau berbicara seperti Abuya Yusuf Mubarak ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.